Di video kali ini, saya akan membahas tentang mengapa Soeharto tidak diculik dan dibunuh oleh PKI. Peristiwa Gerakan 30 September atau G30S masih menyimpan teka-teki hingga hari ini. Salah satunya menyangkut peran Presiden kedua RI, Soeharto. Di antara berbagai teori tentang dalang G30S, ada yang meyakini Soeharto lah yang sebenarnya berada di balik peristiwa G30S dan pembantaian ratusan ribu orang. Teori ini didukung sebuah pertanyaan sederhana, mengapa Soeharto tidak ikut diculik dan dibunuh oleh PKI seperti jenderal-jenderal lainnya? Sebelum menjawab pertanyaan itu, perlu dipahami keadaan politik yang melatar belakangi peristiwa G30 September. Kenapa G30S terjadi? Selama puluhan tahun, pemerintah Orde Baru dan sekolah mengajarkan peristiwa G30S adalah ulah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Faktanya, penculikan dan pembunuhan para jenderal pada 1 Oktober 1965 tidak bisa dilihat sebagai kesalahan tunggal PKI. Peristiwa G30S dipicu dari kabar burung yang mengatakan adanya sekelompok jenderal atau dewan jenderal yang hendak mengkudeta Presiden Soekarno. Peter Kaseda dalam Kematian Dan Idiot dan Kejatuhan PKI menulis PKI mendapatkan informasi ini dari rekan mereka di militer yang merupakan simpatisan PKI saat itu. Terbelah menjadi beberapa faksi yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Ada sebagian kecil yang simpati terhadap PKI adalah salah satu partai penguasa saat itu. Kader-kadernya duduki kursi dewan dan kursi pejabat. Berikutnya adalah faksi-faksi yang justru anti terhadap PKI. Ada yang setia terhadap Soekarno dan ada yang tidak difaksi. Inilah yang diyakini para dewan jenderal bersarang. Setelah Perang Dunia II berakhir pada 1945, negara-negara pemenang saling bersaing memperebutkan pengaruh persaingan yang dikenal dengan Perang Dingin. Ini membelah dunia menjadi dua. Ada Uni Soviet dengan paham komunisnya dan ada Amerika dengan paham kapitalismenya. Di tahun 1960-an, Insinyur Soekarno dan PKI condong ke Uni Soviet dan anti Barat. Nah, Dewan Jenderal ini sejalan dengan Amerika Serikat yang ingin menyingkirkan Soekarno di atas dasar keyakinan para perwira militer yang royal terhadap Soekarno bergerak secara diam-diam untuk mencegah kudeta. Ada Kolonel Abdul Latif, Komandan Garsion Kodam Jaya Letkol Untung, Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakra Birawa, Kepala Biro Khusus PKI yang merupakan Badan Intelijen PKI. Daftar jenderal yang jadi sasaran disusun oleh para perwira militer. Mereka berencana menculik para jenderal dan membawanya ke hadapan Presiden Soekarno. Belakangan rencana ini gagal total, tidak dilakukan dengan matang. Para jenderal malah dibunuh. Gimana Soeharto dalam kesaksiannya kepada Mahkamah Militer? Latif membeberkan alasannya tidak memasukkan nama Soeharto karena kami anggap Jenderal Soeharto loyalis dengan Bung Karno, maka tidak kami jadikan sasaran, kata Latif, seperti dikutip dari buku Gerakan 30 September, Pelaku Pahlawan dan Petualang 2010. Tak cukup itu, Latif bahkan melaporkan ke Majen Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Langkah ini dilakukan Latif setelah laporannya tidak ditanggapi oleh Pangdam Jaya Majen Umar Wirahadikusuma dan Pangdam Brawijaya Majen Jenderal Basuki Rahmat.
Latif mengaku sudah beberapa kali mewanti-wanti adanya upaya kudeta oleh Dewan Jenderal. Menurut Latif, Soeharto hanya ingin ia mendengar informasi itu. Bahkan di malam 30 September 1965, Soeharto mengabaikan Latif yang menyampaikan rencananya menggagalkan kudeta. Soeharto sendiri mengakui ia bertemu dengan Latif menjelang peristiwa G30S. Namun ia memberikan kesaksian yang berganti-ganti. Pada 19 Juli 1970, Soeharto mengaku ditemui di RSPHD Gatot Subroto oleh Latif. Pada malam 30 September 1965, Soeharto tengah menjaga anak bungsunya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy, yang dirawat karena luka bakar akibat ketumpahan sop panas. Namun katanya, Latif tidak memberikan informasi apa-apa, malah akan membunuhnya saat itu juga. Dia justru akan membunuh saya. Tapi karena saya berada di tempat umum, dia mengurungkan niat jahatnya. Itu kata Soeharto. Namun dalam autobiografinya, Soeharto pikirkan ucapan dan tindakan saya. 1988, Soeharto mengaku hanya melihat Latif dari kejauhan, tidak sempat berinteraksi dengan Soeharto. Menjadi pahlawan. Setelah peristiwa G30S, suasana memanas. PKI dianggap sebagai dalang Presiden Soekarno, juga tidak melakukan apa-apa. Masyarakat sipil, mahasiswa, dibantu tentara menggelar berbagai demonstrasi besar-besaran menuntut PKI dibubarkan. Ekonomi diperbaiki di puncaknya pada tanggal 11 Maret 1966. Soeharto yang saat itu menjabat menjadi Panglima Angkatan Darat meminta Soekarno memberikan kuasa untuk mengatasi keadaan. Permintaan yang dikenal dengan Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, membuka jalan bagi Soeharto untuk mengambil kekuasaan dari Soekarno. Soeharto muncul sebagai pahlawan. Ia menumpas PKI dan menjadi presiden ke zaman yang sesungguhnya. Terjadi belakangan setidaknya 500.000 orang yang dituduh PKI atau simpatisannya dihabisi di berbagai penjuru Indonesia. Yang lebih beruntung berakhir di penjara puluhan tahun, seperti Latif yang merasa dikhianati oleh Soeharto. Jadi siapa yang sebenarnya telah mengakibatkan terbunuhnya para jenderal tersebut? Saya yang telah memberi laporan terlebih dahulu kepada Jenderal Soeharto, atau justru Jenderal Soeharto yang sudah menerima laporan tetapi tidak berbuat apa-apa, kata Latif dalam kesaksiannya. Nyatanya sama sekali tidak pernah ada langkah-langkah untuk menambah penjagaan. Sebaliknya, setelah peristiwa G30S meletus, selain menghantam G30S dan juga membantai ribuan rakyat yang sama sekali tidak tahu apa-apa, mereka bertiga, Soeharto, Umar, dan Basuki Rahmat, kemudian malah bersama-sama menggulingkan dan membersihkan nama Soekarno, ujar Latif. Demikianlah mengapa Soeharto tidak diculik dan dibunuh oleh PKI yang dilansir dari kompas.com. Sekian dari saya, terima kasih.